Awalnya saya pikir materi berakhlak itu cuma tentang hafalan-hafalan nilai ASN saja. Tapi setelah dipelajari lebih dalam, ternyata nilai ini sebenarnya sangat dekat dengan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari sebagai ASN. Karena sebagai ASN, kita dituntut bukan cuma pintar kerja saja, tapi juga harus punya karakter yang baik dalam memberikan pelayanan publik. Halo semuanya, perkenalkan, saya Syaula Lutfia dari Dinas PUPR Kota Sabang. Di video Learning Journal kali ini, saya mau berbagi sedikit cerita dan pengalaman selama mengikuti pembelajaran Agenda 2 mengenai nilai-nilai dasar CPNS. Sama seperti di Agenda 1, Agenda 2 ini juga memiliki dua sistem pembelajaran, yaitu metode sinkronus dan juga asinkronus. Jadi, pada metode sinkronus yang dilakukan secara langsung ataupun real time, peserta diwajibkan hadir secara bersamaan dengan waktu yang telah ditentukan melalui Zoom meeting maupun secara tatap muka. Jadi di sesi ini kita melakukan belajar ngobrol, diskusi, dan juga tanya jawab. Sedangkan metode asinkronus justru kebalikannya, karena pada metode pembelajaran ini kita hanya diberi waktu untuk membaca modul sendiri dan juga mengerjakan tugas, memahami teori sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan. Pada Agenda 2, kita belajar mengenai nilai-nilai berakhlak. Sebenarnya berakhlak itu apa sih? Jadi, berakhlak adalah core values ASN yang terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Tujuannya supaya ASN Indonesia punya budaya kerja yang sama, yaitu profesional, melayani, dan juga berintegritas. Pembahasan yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Saya jadi sadar kalau tugas ASN itu bukan sekedar menyelesaikan pekerjaan administrasi saja, tetapi bagaimana masyarakat merasa terbantu dan dilayani dengan baik. Kadang hal kecil seperti memberikan informasi dengan ramah atau merespon pertanyaan masyarakat dengan cepat itu juga bentuk pelayanan yang penting. Lalu yang kedua ada nilai akuntabel. Menurut saya ini tentang tanggung jawab dan juga kejujuran dalam bekerja. Misalnya menyelesaikan tugas tepat waktu, bekerja sesuai aturan, dan juga berani mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan kita. Jadi bukan tentang yang penting selesai saja, tetapi juga harus benar dan dapat dipercaya. Selanjutnya yang ketiga yaitu kompeten. Sebagai ASN kita dituntut terus belajar dan juga berkembang. Dunia kerja tentu terus berubah, apalagi sekarang semuanya serba digital. Jadi kita juga harus upgrade kemampuan supaya bisa bekerja lebih efektif dan juga profesional, yaitu bisa dengan mengikuti BIMTEK dan juga pelatihan. Nilai berikutnya yang menurut saya sangat penting yaitu harmonis. Karena di lingkungan kerja kita bertemu banyak orang dengan karakter yang berbeda-beda. Dari pembelajaran ini, saya belajar bahwa saling menghargai dan juga menjaga komunikasi, serta menciptakan suasana kerja yang nyaman itu sangat penting supaya kerja tim jadi lebih baik. Kemudian, nilai yang kelima adalah loyal. Loyal bukan berarti selalu bilang iya, tetapi bagaimana kita menjaga nama baik instansi, memegang amanah, dan juga tetap bekerja sesuai tujuan organisasi, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu nilai adaptif. Nah, ini relate banget dengan kondisi sekarang, karena ASN harus siap menghadapi perubahan, mulai dari sistem kerja digital sampai kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Jadi kita nggak boleh kaku dan harus mau belajar hal baru. Dan yang terakhir adalah nilai kolaboratif. Saya belajar bahwa pekerjaan ASN gak bisa dilakukan sendiri, karena harus ada kerjasama, saling bantu, dan juga komunikasi yang baik antar bidang maupun dengan masyarakat, supaya tujuan bersama bisa tercapai. Dari pembelajaran ini, saya jadi sadar bahwa menjadi ASN itu bukan hanya tentang jabatan, tapi tentang bagaimana kita bisa memberi manfaat bagi masyarakat. Karena ASN yang hebat bukan yang paling sibuk, tetapi yang paling berdampak.